Selamat sore teman-teman, selamat datang di Ruang Berbagi episode 19. Kali ini kita akan membahas mengenai perempuan pembela HAM. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Ruang Berbagi adalah sesi sharing online yang diampu oleh Aliansi Satu Visi untuk menjadi ruang berbagi untuk membahas berbagai isu seputar hak kesehatan seksual dan reproduksi dan isu-isu lain di sekitarnya. Nah, sore hari ini kita punya Mbak Teresia Iswarini dari salah satu komisioner Komnas Perempuan yang akan berbagi mengenai perempuan pembela HAM. Nah, perempuan pembela HAM ini kan memiliki tantangannya tersendiri ya Mbak ya, seperti misalnya teror, ancaman, kekerasan yang dialami itu seringkali memang dilekatkan dengan ketubuhannya dan peran-peran gendernya. Nah, jadi sore ini Mbak Rini kita akan ngobrolin lebih banyak lagi mengenai kekhasan perempuan pembela HAM, kemudian apa aja sih tantangannya, dan isu-isu lain yang ada di sekitarnya. Silakan Mbak Rini. Oke, terima kasih Mbak Igna. Selamat sore teman-teman, sehat semua? Oh ini semuanya di mute ya. Ya, saya kalau dia masuk di online saya beranggapan ini sehat gitu ya. Jadi artinya hari ini tuh memang situasinya dalam situasi wabah, tapi kita masih tetap ingin terus berbagi gitu ya dalam konteks untuk memperkuat perempuan pembela HAM. Nah, saya adalah komisioner Komnas Perempuan mengampu untuk subkom pemulihan. Salah satu di dalam subkom pemulihan itu berkaitan dengan WHRD, Women Human Rights Defender. Nah, ini Komnas Perempuan itu sudah banyak melakukan upaya-upaya berkaitan untuk perlindungan terhadap WHRD yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman ya. Estimasi saya adalah akan banyak sekali, mungkin sekitar 20-an menit saya akan paparan, lalu kemudian kita bisa masuk ke tanya jawab. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian depan ini, ada foto-foto, itu ada Yanti Mukhtar, lalu ada Lucky Paramita, ada Lili Purba, kemudian ada Kak Zohra, lalu ada Bu Yusan. Itu adalah beberapa contoh dari perempuan pembela HAM yang pernah hidup dan aktif di gerakan perempuan di Indonesia. Jadi ini saya hanya memberikan gambaran saja tentang para perempuan pembela HAM ini sebagai sebuah contoh. Dan mereka semua sudah tidak ada. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan, pengakuan terhadap para perempuan pembela HAM yang digagas oleh Komnas Perempuan. Silakan next. Ini alur presentasinya. Saya akan mulai dari sejarah Komnas Perempuan terlibat dalam proses perlindungan perempuan pembela HAM, kemudian masuk ke perempuan pembela HAM itu sendiri, kerentanannya, baik termasuk juga pada isu kesehatan reproduksi dan seksualitas, kemudian upaya Komnas Perempuan dalam perlindungan PPHAM yang sudah pernah dilakukan. Next. Ini slide ini aja pembatas. Saya masuk ke tentang Komnas Perempuan ya. Sedikit gambaran tentang Komnas Perempuan yang lahir sebagai bagian dari respon terhadap kasus Mei 98. Kalau ada teman-teman yang pernah mendengar tentang Mei 98 atau pada waktu itu mungkin masih kecil misalnya, atau bahkan tercatat pernah ada yang baru lahir misalnya pada tahun 1998, maka Komnas Perempuan lahir pada saat terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan, terutama perempuan Tionghoa. Sehingga kemudian lahir keputusan Presiden, waktu itu Pak Habibie yang paling berkontribusi dalam keputusan Presiden itu, yang kemudian diperbarui tahun 2005. Nah, tujuan dari Komnas Perempuan ini adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, lalu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan KTP dan perlindungan HAM perempuan. Next. Ini tugas dan kewenangannya, ada sekitar 5-6 tugas kewenangan. Pertama, meningkatkan pengetahuan kesadaran publik, kajian produk hukum dan peraturan, pemantauan peristiwa KTP,
kemudian memberikan saran, pertimbangan, rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, membangun kerjasama kemitraan, kemudian juga mengembangkan pemulihan bagi para korban. Next. Ini adalah yang disebut dengan HAM perempuan. Kenapa saya masukkan di sini? Supaya ini ada sebagai gambaran saja bagi teman-teman. Mungkin kalian sudah banyak tahu tentang HAM perempuan ini, dan saya hanya mengambil sebagai bagian kecil dari HAM perempuan yang ada di Indonesia. Komnas Perempuan sendiri mengkategorikan dalam 14 rumpun ya, 14 rumpun HAM perempuan, dan saya mengambil ini dari pasal 3 deklarasi SIDO sebenarnya, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ada hak atas kehidupan, persamaan kesetaraan, kemerdekaan keamanan pribadi, perlindungan yang sama di muka hukum dan muka umum dan sebagainya. Dan ini adalah hak yang melekat pada perempuan sebagai individu, tidak boleh dilanggar oleh siapapun, penegakan perlindungan dan pelaksanaannya adalah tanggung jawab negara serta berlaku universal. Jadi negara dalam hal ini aktif melakukan penegakan dan perlindungan. Next. Ini pembatas, next. Lah, ini saya mau masuk kepada definisi perempuan pembela HAM. Nah, kalau kita kembali kepada UN Declaration di tahun-tahun awal pembentukannya, pembela HAM itu adalah siapapun secara individu dan berasosiasi dengan orang lain, mempromosikan atau berusaha melindungi dan mewujudkan HAM dan kebebasan fundamental. Itu yang didefinisikan sebagai pembela HAM. Nah, perempuan pembela HAM adalah perempuan yang membela HAM dan hak asasi perempuan, saya singkat HAP, serta hak-hak yang berkaitan dengan gender dan seksualitas, dan kerap kali mereka ditarget karena mereka adalah perempuan. Jadi, kenapa kita menekankan pada perempuan, karena itu adalah keunikan dari perempuan pembela HAM ketika mereka ditarget. Next. Nah, ini alur sejarah dan perkembangan konseptual WHRD. Mungkin pernah tahu ICCPR ya. Jadi ini adalah konvensi untuk hak sipol. Lalu kemudian juga ada ICSR, itu berkaitan dengan hak ekonomi, ECOSOC. Lalu ada SIDO juga. Kemudian ada CAT, ada Konvensi Penghilangan Paksa. Di tahun-tahun 1990-an, sejarah memperlihatkan bahwa ternyata ada banyak sekali pembela-pembela HAM yang harus bekerja untuk memastikan seluruh konvensi-konvensi ini terjadi. Nah, disitulah sebenarnya di awal-awal tahun itu mulai dikenali tentang pembela HAM ini. Lalu tahun 99 dideklarasikanlah HRD, Human Rights Defender, karena ada kebutuhan-kebutuhan dan juga urgensi untuk melakukan perlindungan kepada Human Rights Defender. Tahun 2000 dibentuk pelapor khusus HRD, karena banyak sekali kasus-kasus kematian atau kriminalisasi ataupun penyerangan terhadap HRD, termasuk di Indonesia juga. Nah, tugasnya pelapor khusus HRD ini adalah membuat laporan dari berbagai negara, kunjungan, menerima aduan, dan melakukan urgent response. Tahun 2004 lahir WHRD tanggal 29 November. Jadi kalau setiap tanggal 29 November itu biasanya kami melakukan peringatan istilahnya ya. Jadi sudah 2 kali melakukan peringatan untuk WHRD ini. Selain untuk perlindungan dan dukungan, juga ada pengakuan secara publik, kemudian ada juga memikirkan tentang kesentosaan, istilahnya itu pemulihan kepada para WHRD, karena mereka ini kan hidup dalam situasi yang cukup berat ya, ketika dia melakukan proses perlindungan HAM, tapi dia juga pada saat yang sama juga mengalami trauma karena kasus yang dialami mereka atau kekerasan yang dialami mereka. Lalu juga ada isu cyber violence. Nah, Komnas Perempuan sendiri itu mulai betul-betul melihat kembali WHRD ini di tahun 2007 ketika Komnas Perempuan membuat semacam kajian terhadap WHRD di Indonesia. Next lagi ke Deklarasi Marrakesh sebelumnya. Backspace dulu ya. Deklarasi Marrakesh. Karena saya harus menjelaskan deklarasi Marrakesh ini
di tahun 2017 ada semacam pertemuan besar di antara ini UN yang menggagas di antara negara-negara anggota untuk memastikan bahwa perempuan pembela HAM itu diakui secara positif dalam konteks gerakan sosial. Dan deklarasi Marrakesh ini sebenarnya memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan ketika di tahun-tahun 2007, 2016, sampai 2016 sampai dengan 2019 kita melakukan banyak sekali kajian bagi perlindungan perempuan pembela HAM ini. Next. Next lagi. Nah, ini saya ingin memperlihatkan data dan fakta untuk data dan fakta khusus untuk WHRD sendiri memang masih sangat terbatas. Data-data ini lebih banyak kami peroleh dari media. Dan data ini bersumber dari kawan-kawan jaringan, karena memang untuk HRD itu banyak di-lead oleh teman-teman jaringan, seperti Kontras, YLBHI, kemudian ada PI, Proteksi Internasional, kemudian juga ada LBH Jakarta, Imparsial. Nah, mereka membuat semacam kasus pendataan. Terlihat di tahun-tahun 2016 itu adalah tahun-tahun yang cukup tinggi ya datanya. Tapi rendah bukan berarti dia tidak dalam. Tahun 2018, 2019 itu adalah tahun-tahun yang muram bagi pembela lingkungan, karena banyak sekali dari pembela lingkungan itu yang mengalami kekerasan bahkan pembunuhan. Nah, memang dari data yang dikumpulkan oleh kawan-kawan HRD ini, datanya belum dipilah berbasis gender. Jadi tahun 2019, 2018, 2019, PI, Proteksi Internasional, itu mulai melakukan pemilahan untuk ketika mereka melakukan pendataan. Komnas Perempuan sendiri menerima pengaduan dari WHRD, sehingga secara data kita sudah punya kalau untuk basis gendernya ya. Tapi kita belum, tapi dalam data ini belum memasukkan kasus Papua dan kasus terkini. Ini mungkin yang akan terus dikembangkan karena ini 2020. Lalu walaupun trennya menurun, tapi tingkat kedalamannya itu sebenarnya meningkat ya. Jadi modusnya udah lagi nggak offline, tapi juga ada yang online. Jadi kalau kawan-kawan sering mendengar atau sering membaca, oh ada orang melakukan ancaman melalui online atau medsos, itulah yang sekarang sedang dialami oleh WHRD. Bentuk kekerasannya macam-macam, ada kriminalisasi, penganiayaan, pembakaran, perusakan, pelecehan seksual, perkosaan, ancaman perkosaan, penyiksaan hingga pembunuhan. Pelakunya macam-macam, orang tidak dikenal, perusahaan, warga, kemudian ada ormas berbasis agama, lalu ada juga kepolisian, lalu ada juga TNI, dan lain-lain. Ini macam-macam. Bahkan ragamnya bisa lebih banyak lagi sebenarnya. Nah, tantangannya yang dihadapi HRD dan HRD adalah kesadaran tentang isu pembela HAM ini yang masih minimal. Sedangkan komunitas kita, kalau digabungin, itu kemudian regulasi tentang pembela HAM ini masih sektoral, tetapi minim perlindungan. Lalu menguatnya relasi penguasa dan pengusaha, oligarki, yang bahkan sekarang ini muncul dengan sangat kuat, menguatnya politisasi identitas. Next. Nah, ini adalah kerentanan yang kita identifikasi ya. Dari tahun 2007, Komnas melihat bahwa pembela HAM, perempuan pembela HAM itu jadi target dari negara dan aktor bukan negara, offline maupun online. Jadi resiko-resiko yang dihadapi itu sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Keunikan serangannya pada perempuan pembela HAM adalah spesifik gender, mengarah pada tubuh, mengarah pada identitas gender atau seksualitasnya. Jadi perkosaan dan kekerasan seksual adalah hal yang kerap dialami oleh para perempuan pembela HAM. Next. Nah, berkaitan dengan HKSR, ini juga menarik ya. Jadi kalau teman-teman banyak terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan HKSR, yang tadi saya sudah katakan bahwa keunikan atau kekhasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM ini adalah pelecehan seksual, itu pasti dialami oleh teman-teman.
Bahkan pasca keluarnya undang-undang pornografi misalnya, pelecehan, diskriminasi terhadap mereka yang melakukan apa istilahnya itu training ataupun juga melakukan kampanye tentang seksualitas juga diancam pada waktu itu. Kemudian juga ada kasus ILGA misalnya yang mereka dianggap mengkampanyekan tentang hal-hal yang dilarang, orientasi seksual yang berbeda, sehingga mereka harus dibubarkan. Dan inilah yang dihadapi oleh teman-teman yang bekerja dalam isu-isu kekerasan, kesehatan dan seksualitas, kesehatan reproduksi dan seksualitas. Nah, selain itu di beberapa negara tenaga kesehatan karena pekerjaan mereka kerap menjadi target dan menderita pelecehan, intimidasi dan kekerasan fisik. Pembela yang bekerja untuk kesetaraan orientasi seksual atau keragaman gender, keragaman orientasi seksual, perseorangan menjadi target karena pekerjaan mereka dilecehkan, diganggu, dan kadang dibunuh atau femisida. Next. Terus, ini upaya yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kita mengkategorikan dalam konteks pengakuan, misalnya mendorong pengakuan negara melalui upaya memasukkan isu WHRD melalui ke dalam Undang-Undang HAM. Meskipun ini masih berat ya, karena sampai sekarang pasca COVID apalagi kami masih belum bisa bertemu untuk mendiskusikan bagaimana amandemen atau perbaikan Undang-Undang HAM ini. Kemudian juga kita mendorong agar publik memahami tentang WHRD dan kerja-kerja mereka dan bersedia untuk memasukkannya ke dalam sejumlah forum strategis. Lalu mendokumentasikan isu, kerentanan, dan konteks kerja WHRD. Untuk kategori penghargaan, kita melakukan pensejaraan sosok yang bekerja sebagai WHRD itu melalui memorialisasi buku tumbuh. Jadi ada buku-buku ataupun memorialisasi tertentu bagi mereka yang kita kategorikan sebagai WHRD. Termasuk yang tadi di foto-foto yang di awal tadi saya sudah berikan di tahun 2019 kita memberikan penghargaan dan memberitahukan kepada publik inilah wajah-wajah WHRD yang sudah bekerja mungkin sekitar 20, 30, bahkan mungkin 50 tahun hidup mereka. Kemudian ada tribute atau award terhadap WHRD yang sudah meninggal untuk memastikan konsistensi hingga akhir hayat pada setiap ulang tahun KP dan pelibatan negara yang lebih dekat. Ini di tahun 2016. Kemudian, next. Perlindungan dan keamanan ini berkaitan dengan pendokumentasian yang tadi saya sudah sampaikan di tahun 2007. Kita punya satu kajian perempuan pembela HAM dalam tekanan. Kemudian juga ada di 2013 Aku Memilih Damai. Kemudian bekerja sama dengan lembaga lain, kita bersama-sama mendirikan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian juga kita akan proses evakuasi terhadap individual WHRD yang terancam di wilayah rentan, misalnya ada di Papua, lalu di Aceh, lalu juga evakuasi untuk secara kolektif kasus pembubaran teman-teman yang ikut dalam ILGA di Surabaya, lalu ada training transgender di Depok, kemudian juga evakuasi terhadap mereka yang menjadi komunitas 65, ada yang ada dalam komunitas 65, kemudian juga evakuasi penyerangan LBH. Dan membangun sistem keamanan institusi, ini manusia dan data, kami memasukkan dalam sistem pemantauan kami, bagaimana mereka yang WHRD itu dapat melaporkan apa yang terjadi terhadap mereka, termasuk juga pengalaman kekerasan dan kriminalisasi. Dan salah satunya juga dekriminalisasi pada WHRD, pada kasus Eva Bande, kita betul-betul membantu supaya Eva Bande tidak dipenjara. Kemudian juga ada penguatan lokal, regional, nasional, dan internasional. Ini ada berbagai urgent action dan seruan solidaritas. Ini contohnya pada Irene Fernandez, seorang WHRD untuk isu buruh migran di Malaysia. Next.
Nah, ini untuk penguatan dan pemulihan. Bagian yang ini memang bagi PR yang masih terus-menerus dilakukan, karena penguatan dan pemulihan WHRD ini kan nggak gampang ya. Beberapa kali kita mendapati ternyata para WHRD ini mengalami trauma yang tidak pernah bisa selesai, dan mereka harus selalu didukung dan dipulihkan. Jadi kita punya Budi Sehat, lalu ada juga tes kanker rahim, dan lain-lainnya. Lalu ada juga pengembangan metode kreatif untuk mekanisme healing secara pribadi, penguatan dan pengetahuan jaringan, kemudian ada pengembangan konsep dan praktek. Ini misalnya healing melalui memori, ini batu bunga kalau dalam misalnya sebagai contoh ya, untuk ibu-ibu yang di Papua. Kemudian juga ada Anyam Noken di Papua. Next. Next-nya udah selesai. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Mungkin kita akan masuk ke dalam tanya-jawab. Terima kasih Mbak Ikna untuk dibantu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rini atas presentasinya. Nah, untuk teman-teman silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Mbak Rini, kita persilahkan. Nah, Mbak, mungkin sambil menunggu teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, aku mau bertanya nih. Tadi kan di salah satu bagian untuk perlindungan juga disebutkan bahwa akan memasukkan WHRD di dalam Undang-Undang HAM. Ya. Nah, apakah situasinya saat ini di Undang-Undang HAM sendiri itu belum bisa memfasilitasi perlindungan terhadap para perempuan pembela HAM itu? Ya. Ini yang PR ya, jadi PR-nya adalah di dalam regulasi, pengakuan terhadap pembela HAM itu masih sangat minim, regulasi nasional kita ya. Nah, Undang-Undang HAM tidak secara eksplisit sebenarnya menyatakan bahwa HRD dan WHRD itu harus dilindungi. Nah, sementara kita membutuhkan konteks pengakuan itu, karena jika ada pengakuan, maka akan ada perlindungan. Jadi kita akhirnya menggunakan misalnya ya Undang-Undang PKDRT, di situ ada mereka yang disebut dengan pendamping, itu akan mendapatkan perlindungan karena dia membantu dalam hal mendampingi korban. Nah, tapi pendamping yang mendapatkan perlindungan itu tidak serta-merta. Dia harus harus membuktikan dulu bahwa dia pendamping, bahwa dia membantu perempuan korban. Nah, disinilah sebenarnya dilematisnya ketika publik atau pemerintah tidak memahami bahwa kerja-kerja WHRD dan HRD itu sangat berat. Karena dia berhadapan dengan kriminalisasi, dia berhadapan dengan upaya-upaya mungkin pelecehan, atau bisa jadi juga dia kekerasan, bisa jadi penyiksaan ketika dia sedang menjalankan tugas-tugasnya. Bahkan tugas ini bisa mengarah pada pembunuhan. Nah, di titik ini tidak ada yang bisa melindungi mereka. Akhirnya para WHRD, HRD ini harus mencari sendiri, dan kalau dia tidak dipikirkan, maka dia akan lepas aja dari negara. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah pengakuan dari negara ini dimasukkan di dalam Undang-Undang HAM itu. Itu sebabnya kenapa kita sangat mendorong ada advokasi terhadap Undang-Undang HAM. Nah, untuk saya taruh sebagai contoh aja, untuk mereka yang bekerja di isu lingkungan, sebenarnya teman-teman aktivis lingkungan itu sudah mendorong KLHK untuk membuat sebuah peraturan menteri ya. Jadi ada permen, dan itu sebenarnya sudah selesai di tingkatan kementerian, tapi tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri KLHK untuk memastikan bahwa di dalam permen itu ada pengaturan tentang pembela lingkungan. Jadi permen itu memuat, peraturan menteri itu memuat tentang siapa yang disebut dengan pembela lingkungan, apa saja yang dia lakukan, dan apabila kegiatan itu ternyata mendapatkan kekerasan, ternyata dia juga diancam, maka dia bisa mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam hal ini, rekomendasinya KLHK itu bisa membantu dia untuk segera masuk ke
LPSK misalnya, kalau memang dibutuhkan ada LPSK. Nah, permen itu yang kita tunggu sebenarnya, tapi sampai dengan sekarang karena ada unsur-unsur politik dan kemudian juga COVID sekarang ini, maka sampai dengan sekarang permen itu masih belum ditandatangani oleh Menteri KLHK, dalam hal ini Bu Siti Nurbaya. Jadi ini tantangan ya, tantangan betapa isu-isu WHRD ini masih harus mendapatkan pengakuan lebih dari pemerintah. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ya. Silakan untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, yang ingin diketahui lebih banyak lagi, mungkin nggak terbatas soal terkait pembelahan perempuan aja ya. Kalau kan di sini juga Mbak Rini sebagai komisioner Komnas Perempuan, bisa juga nih teman-teman kalau misalnya mau menanyakan hal-hal lain yang terkait isu-isu yang dipegang oleh Komnas Perempuan juga. Ya, boleh. Mbak Rini, kalau misalnya kita ngomongin soal pendampingan kasus, berarti kan Komnas Perempuan juga akan melakukan pendampingan kalau misalnya ada teman-teman pembela HAM perempuan yang misalnya mengalami entah itu serangan, entah itu tindak kekerasan lain gitu ya. Nah, kalau saat ini lagi ada nggak Mbak kasus yang mungkin kita semua sama-sama tahu sedang terjadi, tapi kita nggak ngeh bahwa oh ternyata ini adalah kasus yang menyangkut pembela HAM perempuan nih. Ya. Nah, pertama saya harus tegaskan bahwa yang namanya Komnas Perempuan itu tidak bekerja direct ya, dalam arti melakukan pendampingan langsung gitu. Kami harus bekerja bersama dengan jaringan masyarakat sipil. Kalau dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kami bekerja dengan pengada layanan misalnya, dengan LBH APIK, kemudian juga dengan Women Crisis Center misalnya. Nah, ketika kami mendapatkan laporan, maka kami akan memberikan rujukan. Pada konteks WHRD, kalau mereka mendapatkan kekerasan dan melaporkan kepada Komnas Perempuan, nanti akan didiskusikan atau dirujuk kepada organisasi-organisasi HAM atau organisasi seperti PI, Proteksi Internasional misalnya, yang memiliki jejaring-jejaring atau koneksi yang lebih luas. Nah, mereka yang nanti akan membantu melakukan pendampingan langsung, karena tugasnya Komnas Perempuan seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, kita nggak bisa direct. Jadi itu yang pertama saya ingin tegaskan, kita akan memberikan rekomendasi, kita akan memberikan masukan, kita akan memastikan regulasi terjadi itu adalah domainnya si Komnas Perempuan, tapi untuk pendampingan langsung terhadap WHRD itu menjadi domainnya dari masyarakat sipil. Karena itu kerja bersama antara Komnas Perempuan dan masyarakat sipil itu harus sangat kuat. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri karena kita meminta dukungan juga dari masyarakat sipil. Nah, untuk pendampingan yang sekarang sedang dilakukan, rata-rata kita bekerja bersama dengan mereka yang tadi saya katakan ya, khusus untuk membantu WHRD maupun HRD. Misalnya nih, ada komunitas Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo yang ada di masyarakat adat ini. Jadi ini yang sekarang sedang didampingi oleh PI. Kemudian juga ada komunitas Gunung Talang yang juga didampingi oleh PI, Gundul Lombok NTB, komunitas Gundul Lombok NTB. Kemudian juga ada komunitas Pulau Pari, lalu ada komunitas Sri Bandung. Ini adalah komunitas-komunitas para perempuan WHRD yang bekerja untuk membantu lingkungan, untuk membantu komunitas mereka keluar dari masalah-masalah. Misalnya ada kasus di Sri Bandung, misalnya itu ada PTPN 7 Cinta Manis yang melakukan proses okupasi sebenarnya ya. Jadi mereka melakukan usaha-usaha di wilayah komunitas itu tanpa ada izin hak guna usaha dari pejabat yang berwenang. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana komunitas harus berhadapan dengan aparat BRIMOB, kemudian juga berhadapan dengan perusahaan. Dan mereka harus bekerja keras untuk memastikan
mereka aman dan komunitas mereka juga aman, desa mereka juga aman. Kendeng misalnya, itu adalah salah satu contoh lainnya, yang juga dibantu oleh Komnas Perempuan dan beberapa masyarakat sipil. Kemudian juga ada Pulau Pari, kalau pernah mendengar Pulau Pari di Kepulauan Seribu, ini juga berkonflik dengan PT Bumi Pari Asih sejak tahun 2014. Jadi mereka mengklaim 90% tanah di Pulau Pari itu adalah tanah perusahaan. Ini adalah contoh-contoh dari kerja-kerja yang masih terus dibantu oleh Komnas Perempuan. Dan memang Komnas Perempuan itu tidak bisa bekerja tanpa ada pengaduan dari masyarakat atau dari WHRD. Jadi karena kita kan bekerja untuk mendorong misalnya kepolisian atau mendorong pengadilan. Dan ketika mereka melakukan proses peradilan dan juga penyelidikan di tingkat kepolisian misalnya, kalau tidak ada bukti tertulis atau tidak ada rekomendasi tertentu, maka sulit bagi Komnas Perempuan untuk mengirimkan surat kepada instansi atau lembaga-lembaga tertentu. Jadi itu patokannya. Harus ada pengaduan dulu sehingga kami juga menjadi lebih kuat dan kami akan melakukan proses mendesak kepada lembaga-lembaga yang dituju. Begitu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Rini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tadi baru bergabung di tengah-tengah perbincangan ini, jadi sore hari ini kita sedang ngomongin soal pembela HAM perempuan. Dan dari tadi kita sudah ngobrolin bahwa menjadi seorang pembela HAM perempuannya ada kekhasannya, karena sebagai seorang perempuan itu sendiri memiliki ancaman-ancaman tersendiri, seperti misalnya ketika melakukan pembelaan terhadap suatu kasus yang seringkali diserang adalah kemudian gendernya, terus kemudian seringkali mendapatkan ancaman-ancaman seksual juga, sehingga memang perlu ada perlindungan yang khusus ditujukan bagi perempuan pembela HAM. Nah, Mbak Rini, tadi kan memang sudah disampaikan ya definisi perempuan pembela HAM itu apa. Nah, tapi berarti apakah artinya semua perempuan yang bekerja untuk isu pembelaan HAM atau misalnya ini bekerja di NGO yang isunya tentang perempuan adalah seorang perempuan pembela HAM? Nah, tadi sebelum ini kita sudah mendiskusikan, ada sebenarnya dua kategori. Dia mengklaim dirinya sendiri sebagai perempuan pembela HAM, atau orang lain di luar dirinya itu mengklaim atau mendefinisikan dia sebagai perempuan pembela HAM. Ada orang-orang yang merasa dirinya, oh saya memang bekerja di isu-isu perempuan. Sebenarnya kalau dia yakin apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu untuk perempuan, maka dia bisa mengatakan dirinya sebagai pembela HAM perempuan. Nah, cuma kadang-kadang kan banyak aktivis yang masih agak ragu ya, aktivis-aktivis perempuan yang bekerja di isu-isu kesehatan reproduksi, isu-isu seksualitas, kemudian isu-isu keragaman seksual, keragaman gender, itu agak ragu dengan ini. Saya pikir tidak perlu ragu, kita adalah perempuan pembela HAM. Nah, memang tantangannya adalah exercising apa yang kita yakini sebagai HAM yang universal. HAM yang betul-betul memberikan kita kekuatan untuk yakin bahwa ini loh, yang kita kerjakan ini adalah untuk memastikan HAM itu bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk juga oleh diri sendiri. Jadi, saya katakan bahwa kita bisa mengklaim diri kita sendiri sebagai perempuan pembela HAM. Dan itu diwujudkan, diperlihatkan dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Dan memang itu akan mengalami banyak sekali tantangan-tantangan, mungkin sekali juga banyak yang tidak yakin. Jadi exercising HAM itu, atau HAM itu harus terus-menerus dilakukan oleh kita sebagai perempuan pembela HAM. Itu dari saya. Oke, berarti artinya kita sendiri pun berhak mengklaim diri sebagai seorang perempuan pembela HAM ya Mbak, dan menjadikan itu sebagai misalnya identitas politik kita. Iya. Tapi harus sadar tuh resikonya ketika dia menyatakan diri sebagai perempuan pembela HAM, maka dia adalah penegak HAM yang secara universal diyakini, dan diharapkan tidak ada semacam kontradiksi gitu ya.
Jadi misalnya, oh saya pembela HAM, tapi saya nggak suka dengan isu-isu LGBT misalnya. Nah itu problem, karena LGBT itu kan ada ruang-ruang haknya yang kita harus akui. Di sini keteguhan kita untuk meyakini bahwa kita itu membela yang hak yang benar, itu yang harus kita betul-betul pahami. Oke. Ya berarti tadi ya Mbak ya, kita harus memahami resiko. Resikonya artinya adalah bahwa kita bisa di-challenge juga ketika misalnya ternyata hal-hal yang kita lakukan itu tidak mencerminkan seorang pembela HAM. Misalnya kita bisa dibilang itu berarti ini ya, misalnya pilih-pilih terhadap nilai HAM mana yang mau bela dan mana yang tidak. Ya. Pertarungan nilai yang kita yakini itu akan terus-menerus kita hadapi ya sebagai pembela HAM. Sehingga berpikir kritis itu harus menjadi modalitas dari seorang perempuan pembela HAM. Itu kayaknya ada yang raise hand tuh. Oh iya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Kalau mau ngomong langsung juga boleh, tinggal di-unmute aja. Tadi kayak apa salah kan? Oke, mungkin salah klik kali ya Mbak ya. Iya, mungkin dia kepencet. Nah, Mbak Rini sejauh ini misalnya kalau dari pengalaman pribadi Mbak Rini sendiri sebagai seorang perempuan pembela HAM, pernah mengalami ancaman-ancaman ataupun resiko-resiko lain nggak Mbak selama mengklaim diri sebagai perempuan pembela HAM ini? Oh, banyak banget. Stigma terutama ya. Stigma sebagai aktivis perempuan, dianggap perempuan yang tidak baik, dianggap perempuan yang, apa istilahnya itu ya, tidak beragama, ateis, komunis, kemudian juga menantang syariah, begitu tuh. Itu stigma yang dihadapi. Kemudian juga saya dulu pernah mendapat ancaman ketika melakukan pembelaan terhadap buruh kelapa sawit. Kemudian juga mendapatkan, tapi belum sampai pembunuhan ya, dan tidak berharap untuk sampai pembunuhan. Semoga enggak ya Mbak ya. Walaupun itu resiko yang kita harus siap-siap juga ya. Kemudian juga dianggap sebagai orang yang tidak bermoral ketika membela LGBT misalnya. Itu yang harus kita hadapi. Oke. Melanjutkan dari itu tadi Mbak, gimana selama ini Mbak Rini menghadapi hal-hal yang terjadi dan maksudnya tetap teguh berpegang di jalan pembelaan HAM ini Mbak? Itu hanya keyakinan saja ya. Keyakinan bahwa kita ada di jalan yang benar. Bahwa ini, soalnya kan gini ya, kita hidup dalam banyak sekali nilai. Di Indonesia itu kan, apalagi dengan sekarang menguatnya politik identitas, itu akan banyak sekali tabrakan nilai. Politik identitas itu kan mengharapkan kita mengikuti identitas-identitas mayoritas, misalnya. Nah, yang identitas minoritas itu pasti akan dipinggirkan. Itu nggak dilihat sebagai sebuah identitas yang tanda kutip normal. Nah, saya harus meyakini bahwa identitas yang minoritas ini justru yang harus mendapatkan perlindungan dari negara. Kalau yang mayoritas kan dia bisa tetap aman ya, tapi yang minoritas ini yang harus terus-menerus kita bantu. Nah, strateginya adalah memang kita harus bermain kapan kita harus secara terbuka menyatakan pembelaan kita, tapi juga bermain cantik supaya teman-teman yang ada di lingkungan kelompok minoritas itu tidak justru mendapatkan apa istilahnya ya, efek samping dari pembelaan yang sedang dilakukan. Nah, strategi-strategi ini yang harus kita terus-menerus pikirkan, karena kan meskipun kita melakukan pembelaan, yang maju kita sendiri. Kita bisa aja sih, kalau misalnya ada apa-apa, kita lari kemana. Tapi komunitas yang kita dampingi, kemudian individu-individu yang kita dampingi, bisa jadi mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Sehingga strategi-strategi itu yang harus kita selalu diskusikan dengan komunitas ataupun dengan individu-individu ini.
tanpa persetujuan dari mereka berkaitan dengan strategi ini agak sulit. Nah, menurut saya ini yang menyebabkan saya kemudian yakin bahwa kerjasama, kemudian keyakinan bahwa apa yang kita lakukan benar, keyakinan bahwa kita berkontribusi bagi kehidupan dan penghidupan orang lain, itu akan membuat kita tetap terus. Gitu. Plus juga sebenarnya dalam jangka panjang yang kita pikirkan adalah generasi berikutnya. Generasi berikutnya ini kan dalam situasi menguatnya politik identitas, dia hanya akan mengenal satu identitas. Dan dia melupakan keragaman. Ini yang harus kita harus terus-menerus dijaga, dikampanyekan bahwa keragaman itu adalah hal yang mau tidak mau harus diterima, nggak bisa ditolak. Kita lahir dalam situasi beragam sebenarnya. Tapi dalam perjalanannya, ternyata orang mau menyeragamkan. Nah, generasi berikutnya harus paham ini. Dia harus punya ruang yang sangat lebar untuk memahami keragaman ini dan hidup dalam situasi yang memungkinkan dia memahami dengan nyaman. Kan sekarang udah mulai nggak nyaman nih. Kalau mau berpikir A, di luar kotak yang ada, nggak boleh misalnya. Kalau mau berpikir B, orang harus berpikir yang sama, gitu, yang seragam. Saya tidak ingin generasi berikutnya itu mengalami hal-hal seperti itu, karena itu berbahaya bagi kelangsungan negara kita. Oke, Mbak Rini, ini ada pertanyaan dari Putri. Ya, apakah silakan. Ada pelatihan khusus untuk perempuan pembela HAM? Dan jika ada, bagaimana supaya bisa terlibat? Nah, itu dilakukan oleh organisasi seperti misalnya PI. Kemudian juga ada Solidaritas Perempuan, kayaknya waktu itu pernah juga melakukan pelatihan tentang WHRD ini. Kemudian Komnas pernah membuat semacam workshop untuk pemulihan bagi WHRD. Karena ini udah eskalasi makin meningkat, sehingga WHRD itu harus betul-betul siap tempur kembali ya. Karena kan WHRD ini latar belakangnya macam-macam ya. Ada mereka yang ibu rumah tangga, ada mereka yang benar-benar punya profesi seperti saya misalnya, aktivis perempuan, mencurahkan hidup saya untuk ada di lembaga yang menangani hak perempuan. Tapi ada juga mereka yang dia sebenarnya tidak ada di ruang ini sebelumnya, tapi dia harus ada di ruang itu. Misalnya ibu rumah tangga ataupun mereka yang perempuan-perempuan mahasiswa misalnya, ataupun mereka yang bekerja sebagai buruh misalnya. Nah, mereka inilah yang harus terus-menerus diperkuat dan dipulihkan, karena tidak semua orang siap ya berhadapan dengan situasi-situasi yang penuh kerentanan ini. Kemudian ada lagi organisasi kemitraan, misalnya yang sekarang sedang mendorong supaya ada pendokumentasian. Nah, nanti ke depan kerjasama antara Komnas, kemudian beberapa organisasi seperti PI dan kemitraan, itu kemungkinan akan membuat semacam pertemuan-pertemuan bagi perempuan pembela HAM dan memastikan mereka bisa menerapkan proses pendokumentasian dari para perempuan pembela HAM. Jadi capacity building ini akan dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Itu biasanya kita akan mengontak dari organisasi-organisasi yang berjejaring dengan Komnas Perempuan. Nanti nanti dari setiap organisasi kita akan minta dibuka kuotanya bagi para WHRD untuk bisa terlibat. Jadi moga-moga nanti ada salah satu dari kawan-kawan juga nanti kita bisa undang. Ini karena COVID, tadinya kita akan banyak melakukan proses ya di bulan-bulan Maret, April, Mei, tetapi karena COVID ini semuanya berhenti. Gitu. Jadi kita harus mencari satu strategi baru lagi nih untuk memastikan para perempuan pembela HAM ini bisa terlindungi. Nah, memang kalau untuk perempuan pembela HAM yang tinggal di kota atau dengan akses yang bagus, itu kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan online seperti ini. Tapi yang sedang kami pikirkan juga adalah bagaimana mereka yang banyak bekerja di wilayah-wilayah yang jauh ya, di remote area dengan keterbatasan teknologi dan akses.
Nah, mungkin saya sih senang kalau dari teman-teman yang ada sekarang ini bersedia nanti in case kalau misalnya kita butuh input, kita butuh keterlibatan kawan-kawan untuk membantu kami memperbaiki atau menyempurnakan semacam instrumen untuk pendataan WHRD ini, saya bersedia banget untuk mengundang kawan-kawan. Nah, ini kami harus melebarkan juga jejaring kami untuk isu-isu HKSR misalnya, karena isu GBV itu ternyata WHRD dari isu GBV itu masih minim. Nah, HKSR ini kita bisa kategorikan masuk dalam isu yang berkaitan dengan GBV, gender-based violence ya. Iya. Oke. Thank you Mbak Rini, semoga tadi cukup menjawab ya. Berarti artinya sebenarnya ada banyak jejaringnya dari Komnas Perempuan sendiri yang memang secara rutin mengadakan pelatihan untuk para pembela HAM perempuan ya Mbak? Ya. Berarti nanti untuk informasinya kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa nggak dicek di medsosnya Komnas Perempuan atau mungkin website atau? Bisa dicek di websitenya Komnas Perempuan karena kita punya apa istilahnya ya, satu desk sendiri untuk WHRD. Okay. Kemudian bisa juga websitenya PI, Proteksi Internasional atau Yayasan YPII. P-nya itu saya lupa, tapi ada insaninya. Dulu dia Proteksi Internasional untuk Indonesia. Kemudian juga ada kemitraan, itu juga mereka sekarang sedang mengembangkan untuk HRD dan WHRD. Lalu ada organisasi IW namanya, itu untuk pemberdayaan ekonomi, tapi mereka juga sekarang sedang juga memikirkan WHRD ini. Ada Kontras, kemudian juga ada Amnesty International, kemudian juga ada banyak sih, imparsial gitu. Jadi bisa dicek dari webnya mereka. Oke. Thank you Mbak, semoga menjawab pertanyaannya Putri ya. Ya. Ini Mbak ada pertanyaan yang menarik dari Pras. Bagaimana kita menyikapi jika sebuah organisasi atau lembaga yang pembela HAM justru orang-orang di dalamnya itu malah menjadi pelaku, entah kepada sesama yang ada di organisasi atau misalnya kepada orang lain. Nah ini tantangan, kita nggak bisa menyebut dia sebagai pembela HAM kalau dia ternyata ini yang saya sebut tadi ya, kita tidak boleh kontradiktif gitu loh. Karena apa? Kita ini harus walk the talk istilahnya ya. Jadi apa yang kita katakan itu harus kita jalankan. Ketika sebuah organisasi menyatakan dirinya sebagai organisasi atau lembaga pembela HAM, maka dia harus meyakini bahwa setiap anggotanya, setiap stafnya itu harus bisa mengaplikasikan hak-hak yang harus dilindungi itu. Nah, penting bagi si apa istilahnya itu lembaga pembela HAM atau organisasi pembela HAM itu punya semacam SOP atau instrumen internal di dalam organisasinya mereka untuk ngecek benar nggak sih kita sudah menerapkan apa yang disebut dengan hak asasi manusia atau justru kita adalah pelaku dari pelanggaran HAM itu sendiri. Ini penting. Bahkan ada lembaga harus punya mekanisme apa istilahnya itu ya, mekanisme komplain yang bisa dilakukan secara tertutup. Jadi misalnya, karena kan misalnya nih, ada lembaga yang stafnya melakukan pelecehan seksual. Harus ada investigasi khusus, harus ada jalur khusus yang bisa dilakukan, yang bisa di-exercise, dilakukan oleh korban, yang bisa diakses oleh korban, sehingga dia bisa dengan nyaman menceritakan atau memberikan informasi atas pelecehan seksual yang dialaminya. Karena tidak setiap orang bersedia untuk mengatakan itu. Nah, instrumen atau tools atau mekanisme seperti ini harus ada di dalam organisasi. Kalau dia terbukti bahwa pelakunya itu ternyata, bahwa stafnya itu ternyata menjadi pelaku dari pelanggaran HAM, maka dia harus berani memberikan sanksi. Kan sebenarnya kalau di dalam visi misinya menyatakan bahwa visinya adalah penegakan HAM, misinya adalah setiap kita bisa menerapkan HAM segala macam.
pasti kalau dia melanggar visi misi, maka dia bisa dikeluarkan. Itu sanksi yang mau tidak mau harus diterapkan oleh lembaga atau organisasi. Ini butuh apa istilahnya ya? Butuh monitoring bersama dari para staf di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa memberikan informasi di dalam? Karena itu kan urusannya di dalam ya, di internal organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Iya. Yang paling banyak sebenarnya saya sih menduga ini lembaga pembela HAM ini banyak selain pada isu pelecehan seksual adalah isu yang berkaitan dengan LGBT. Biasanya itu kejadian-kejadian begitu. Misalnya staf yang bully atau melakukan selain membuli itu juga menghina misalnya terhadap staf lainnya yang memiliki orientasi berbeda. Oke. Ya berarti tadi ya Mbak ya bahwa memang organisasi itu harus tegas dan taat juga kepada Dia harus punya mekanisme. Mm-hmm. Dia harus punya mekanisme, dia harus menyadari bahwa visi misinya itu akan menjadi pengawal dari apa yang dia lakukan. Kalau staf melanggar visi dan misi, maka sebenarnya itu udah pelanggaran berat sebenarnya. Nah, si organisasi harus tegas. Mekanisme sudah dibuat, akses sudah dibuka, akses informasi dan akses pengaduan sudah dibuka, sudah terbukti, maka sanksi harus ditegakkan. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata kasus ini diketahui publik, perlu juga nggak Mbak untuk membuat surat pernyataan publik juga? Oh, itu internal ya. Jadi organisasi berhak dan wajib untuk memberitahukan kepada publik berdasarkan mekanisme internal mereka. Oke, misalnya seperti memberitahukan bahwa staf A sudah tidak lagi bersama kami karena telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik, melakukan kekerasan seksual, misalnya seperti itu, apakah itu perlu untuk dilakukan, Mbak? Bisa dilakukan, karena itu kan juga biasanya akan dilakukan seperti itu ya untuk ininya. Tapi bagaimana ini juga yang penting ya, pelecehan seksual itu kan kadang-kadang dianggap sebagai sebuah pelanggaran saja. Nah, lembaga harus memiliki semacam cara pandang baru bahwa pelecehan seksual, perkosaan itu adalah kejahatan. Jadi memang harus punya ruang untuk membuat laporan ke kepolisian, biasanya begitu. Nah, tetapi kadang-kadang atas nama gerakan sosial, kemudian melakukan tribunal internal, biasanya begitu sih. Nah, tapi tribunal internal itulah, hasil dari tribunal internal itulah yang harusnya bisa dipublikkan. Saya dulu di tahun-tahun 2000 awal, 90-an awal, beberapa kali ada tribunal di gerakan sosial, tapi kayaknya sekarang sudah tidak terlalu mengenal ya tribunal ini. Cukup ampuh sih sebenarnya untuk menjaga para aktivis-aktivis yang menyatakan dirinya sebagai aktivis itu, tapi seringkali mereka cuma buat apa istilahnya itu ya, buat gaya-gayaan aja. Karena pada waktu itu menjadi aktivis itu adalah sebuah gaya, sebuah identitas yang cukup oke lah gitu. Nah, itu tribunal kalau dia tidak bisa masuk di kepolisian maka dia dipermalukan, dipotong konsekuensinya adalah tidak bisa masuk lagi ke dalam gerakan sosial. Oke. Tribunal internal itu apa ya Mbak kalau boleh dijelaskan? Tribunal internal itu jadi misalnya gini, organisasi tertentu bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk membuka kasus, melakukan proses seperti yang dilakukan oleh pengadilan. Jadi kasus dibawa, ada pelaku, ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau dalam pengadilan itu kan ada tersangka, ada yang juga korban. Dihadapkan dalam sebuah pengadilan yang kita buat, yang disebut dengan tribunal itu. Kemudian disitulah proses membuka
memastikan konfirmasi terhadap kasus, memastikan bahwa korban mendapatkan dampak ataupun hal-hal yang merugikan, dan pelaku mengakui kalau betul dia melakukan itu, mengakui bahwa telah terjadi kasus tersebut, meminta maaf, kemudian juga nanti dampak berikutnya akan diserahkan kepada tribunal. Itu yang terjadi. Oke, tapi itu sekarang sudah tidak dilakukan lagi ya Mbak? Maksudnya itu, kan tadi Mbak Rini cerita itu di awal-awal 2000-an nih. Berarti sekarang maksudnya itu sudah bukan Di sebuah tren yang dilakukan. 90, 2000-an. Sekarang tren itu kayaknya belum ada. Mungkin nggak berani juga kali ya. Oke. Ya, harus ada keberanian memang. Tapi ya tadi Mbak ya harus tegas. Maksudnya kita kan juga tahu beberapa saat lalu juga ada kasus yang di Semarang yang sebuah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seaktivis yang katanya aktivis pembela HAM. Terus kemudian justru organisasi ataupun jaringan-jaringannya ikut melindungi. Maksudnya tidak mengakui bahwa terjadinya kekerasan seksual tersebut. Nah ini yang kita berarti harus terus-terusan men-challenge diri walaupun sudah menganggap sebagai pembela HAM ya tetap harus ini ya Mbak ya, maksudnya kayak terus refleksi karena kan ya namanya pembela HAM kan juga manusia ya, bisa jadi saja melakukan kesalahan. Betul. Nah, tapi dalam kasus-kasus pelecehan seksual, perkosaan, itu seringkali ada yang kita sebut dengan solidaritas maskulin ya. Jadi ada semacam apa istilah kalau saya bilangnya solidaritas maskulin. Jadi ada semacam sikap quote and quote empati kepada laki-laki yang melakukan kekerasan karena menganggap dirinya juga adalah laki-laki. Dan ada cara pandang juga bahwa itu bukan masalah yang namanya pelecehan, itu kayak hasrat laki-laki yang dia harus dipenuhi. Nah yang seperti ini yang harus betul-betul dikritisi oleh para aktivis laki-laki nih, kalau di sini ada laki-laki, bahwa jebakan-jebakan dari para aktivis laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual karena menganggap bahwa itu adalah sebuah budaya yang biasa saja, itu sudah tidak boleh lagi dipahami. Dia harus mulai dibongkar tuh cara pandang seperti itu. Nah, dan hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa terus-menerus mengkritisi bagi diri sendiri. Apalagi hidup di masyarakat yang sangat patriarki. Oke. Terima kasih Mbak Rini. Semoga tadi menjawab pertanyaannya Pras ya. Buat teman-teman lain, kalau masih ada yang mau bertanya, kita masih punya beberapa belas menit untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rini. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi atau diperjelas. Nah, Mbak Rini, aku mau nanya juga. Tadi Mbak Rini sempat menyebutkan tentang instrumen untuk mengidentifikasi WHRD gitu ya, karena tadi kan juga misalnya belum banyak perempuan pembela HAM dari sektor HKSR atau dari sektor gender based violence. Nah, instrumennya ini seperti apa sih dan apakah ini yang membuat Komnas Perempuan dan kita bisa melakukan assessment sendiri misalnya di organisasi? Itu bukan instrumen untuk mengidentifikasi ya, tapi instrumen untuk mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh WHRD. Nah, di dalam instrumen ini nanti akan dijelaskan siapa yang kita sebut dengan WHRD, karena indikatornya kan mungkin setiap organisasi berbeda ya, indikator untuk mengatakan dia adalah WHRD. Nah, dan hal pemahaman tentang indikator ini harus betul-betul diinternalisasi oleh mereka yang akan melakukan pendokumentasian. Nah, di dalam pendokumentasian ini semacam apa ya istilahnya itu, kalau pernah melakukan investigasi, biasanya kita punya tools, siapakah orang yang kita hadapi ini, WHRD ini mengalami apa, lalu kita memasukkan kronologi kasusnya, kemudian kita juga memasukkan apa yang dia alami, kekerasan seperti apa yang dia alami, karena bentuk kekerasan itu banyak sekali. Kemudian kita juga memasukkan kebutuhan apa yang dia harapkan
dalam masa dia mengalami kekerasan atau dalam masa di mana dia harus dipulihkan. Nah, instrumen pendokumentasian ini menjadi penting bagi kami, Komnas dan juga jaringan masyarakat sipil yang bekerja untuk WHRD, karena dengan ini, satu, kita ingin memastikan akses keadilan bagi WHRD itu ada di tengah minimnya pengakuan terhadap WHRD. Jadi ini alat sebenarnya, alat untuk melakukan advokasi kebijakan. Gitu. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa WHRD kita ini tetap terjaga kestabilan jiwa raganya. Karena kalau WHRD-nya sendiri sudah tidak stabil jiwa dan raga, maka dia akan sulit melakukan proses-proses penegakan HAM, perlindungan, pendampingan terhadap para korban, dan juga mereka akan kehilangan arah untuk melakukan proses-proses penegakan HAM berikutnya. Nah, ini yang WHRD ini kayak semacam apa istilahnya ya, darahnya gerakan perempuan. Ini yang menjadi penting untuk dipahami oleh kawan-kawan sehingga pendokumentasian ini akan sangat berarti untuk memastikan kita mengubah kebijakan dan memperkuat akses layanan terhadap WHRD. Oke. Sip, terima kasih banyak Mbak. Nah, untuk instrumennya sendiri ini kita bisa dapatkan itu di website Komnas Perempuan kah? Nanti sekarang lagi dalam proses, jadi kemungkinannya baru akan selesai mungkin sekitar Juni-Juli ya. Ini menjadi lambat karena COVID ini kami harus, jadi sebenarnya gini, pertemuan online itu baru kami lakukan pada bulan April, ya pada bulan ini. Kemudian akan ada beberapa kali pertemuan online lagi. Lalu ada pengkajian dan penulisan draft. Jadi estimasi kami dia hanya 2 bulanan, misalnya karena COVID kemungkinannya bisa dilambat. Publikasi kalau itu sudah oke akan ditaruh di websitenya Komnas Perempuan. Nah, kalau tentang WHRD silahkan ke webnya kajian misalnya tentang perempuan pembela HAM dalam tekanan, kemudian juga ada proses dokumentasi yang dilakukan untuk WHRD, tapi itu yang sekarang kami akan sempurnakan lagi. Karena instrumen pendokumentasian yang sekarang sedang dikerjakan, itu akan menjadi panduan bagi lebih banyak lagi organisasi. Jadi sudah tidak ada lagi banyak instrumen yang digunakan oleh banyak organisasi. Oke. Sip deh, terima kasih banyak Mbak Rini. Berarti nanti kalau misalnya ini sudah ada, kami juga, maksudnya organisasi-organisasi yang memang bekerja untuk pemenuhan hak asasi manusia ini bisa mengaksesnya ya. Jadi kan kita juga bisa menambah dokumentasi kasus-kasus untuk kemudian ini bisa jadi sebuah evidence base ke pemerintah bahwa memang diperlukan loh instrumen tambahan tadi untuk menjaga, untuk memberikan perlindungan bagi pembela HAM perempuan. Ya, karena instrumen itu bisa dipakai oleh kawan-kawan nanti. Jadi dia akan memandu kawan-kawan untuk membuat semacam pendokumentasian kepada kawan-kawan sendiri. Kita kan nggak tahu ya seberapa jauh jangkauannya aliansi satu visi misalnya. Kalau misalnya dia sampai Papua dan kami tidak tahu banyak kasus yang dialami oleh anggotanya aliansi satu visi, tapi dengan adanya instrumen ini itu akan membuka ruang di mana Komnas Perempuan akan tahu, oh ternyata aliansi satu visi anggotanya ada yang mengalami kekerasan, tapi sudah didokumentasikan dengan instrumen yang dipinjam dari Komnas, dan ini bisa jadi satu masukan bagi Komnas nantinya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Rini atas informasinya terkait dengan HAM, terkait dengan pembela HAM perempuan. Semoga ini menjadi sebuah informasi tambahan untuk teman-teman, dan ini bisa menjadi semangat tambahan ya untuk kita semua yang sama-sama bekerja untuk isu pemenuhan hak asasi manusia ini.
Nah, Iya. Mbak Rini, kami dari Aliansi Satu Visi juga mengucapkan terima kasih sudah menjadi narasumber untuk sore hari ini. Sama. Ya, saya juga berterima kasih kepada Aliansi Satu Visi. Mungkin nanti kalau udah offline kita bisa ketemu dan lebih jelas ya. Tapi dengan online begini, saya nanti akan mencoba memetakan, nanti nanya sama Mbak Igna dari mana saja kawan-kawan ini, dan mungkin juga keanggotaannya Aliansi Satu Visi. Siapa tahu kita bisa bekerja bersama, gitu. Karena kami juga sedang mencoba melebarkan jaringan kerja bersama ini untuk WHRT. Oke, siap, Mbak. Nah, sebenarnya kalau Aliansi Satu Visi sendiri sudah bekerja bareng sama Komnas Perempuan dari sekitar 2018, kalau nggak salah, Mbak, kita pernah advokasi bersama misalnya untuk RUU PKS, terus kemudian kita juga pernah kerja bareng untuk pendokumentasian hak kesehatan seksual dan reproduksi di NTT. Tapi ini sebuah peluang yang baik juga bahwa ke depannya mungkin kita juga bisa bekerja lebih banyak lagi terkait dengan pendokumentasian kasus-kasus terkait pembelahan perempuan. Betul. Jadi karena kan yang GBV, HKSR, kemudian ini tuh tidak terlalu banyak. Padahal ini penting sekali. Oke. Terima kasih banyak Mbak Rini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sore hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi Ruang Berbagi. Nah, jangan lupa nanti di hari Selasa depan akan ada Ruang Berbagi episode ke-20. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang tantangan dan inovasi layanan kesehatan seksual dan reproduksi dalam masa pandemi COVID-19. Nah, nanti akan ada Profesor Meyita Budiharsana, Guru Besar FKF UI, Komang Sutrisna, Direktur PKBI Bali dan Ketua ASP, Diferensia One dari Direktur Rizka Anissa, dan Ika Ayu dari Direktur Samsara yang akan berbagi mengenai data-data terkini, tantangan, serta inovasi apa saja sih yang dilakukan terkait layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih Mbak Igna. Terima kasih teman-teman.